Saksi kasus Gus Nur Matarini, Kristiningsih, ngaku Islam padahal Kristen. Saksi merasa tidak nyaman dan tidak setuju karena Al-Quran yang suci. Kitab suci panjenengan di Kristen itu apa, Bu? Nah, ini kok panjenengan bicara tentang Al-Quran, dasarnya apa, Bu? Tidak ada hubungannya loh, Bu, Alkitab dengan Al-Quran, jangan dibentur-benturkan. Saya khawatir dengan beberapa kasus sebelum ini, misalnya kasus Edi Mulyadi, itu tetap dihukum dengan pasal 15 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 karena tentang berita yang tidak lengkap. Kalau berita tidak lengkap, jangan disalahkan kepada terdakwa, karena terdakwa dalam hal ini Gus Nur dan Bambang Tri sudah amat sangat lengkap. Kita tidak lagi berdemokrasi secara baik. Karena itu unsur keonaran itu tidak pernah tercapai sesungguhnya dalam kasus apapun. Dalam kasus Habib Rizik, di mana keonarannya? Kalau cuma debat media sosial, debat digital tiba-tiba dibilang keonaran. Kemudian dalam kasus Habib Bahar, di mana keonarannya? Di dalam kasus Edi Mulyadi, di mana keonarannya? Jadi keonaran itu harus bersifat faktual, fisikal, tidak digital. Nah, kenapa dari pihak sana nggak mau atau tidak menjalani tantangan mubahalah? Jadi yang tidak lengkap itu justru dari dakwaan jaksa. Nah, jaksa diajarkan, bukan lagi diajarkan oleh KUHP pasal 143 ayat 2 bahwa kalau jaksa harus membuat dakwaan itu harus lengkap, harus cermat. Jadi terlalu mudah menangkap orang, menahan orang, menghukum orang di Republik Indonesia ini. Padahal yang namanya mereka adalah suami dari istri, ayah dari anak-anak dan lain sebagainya. Jadi Sidang perdana gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi digelar 18 Oktober. Sidang perdana gugatan yang diajukan Bambang Trimulyono kepada Presiden Joko Widodo terkait tudingan ijazah palsu akan digelar di 18 Oktober mendatang. Sidang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dilansir SIP PN Jakarta Pusat, Jumat 14 Oktober 2022. Sidang akan digelar di ruang alit sidang. Sidang rencananya dimulai pukul 09.40 WIB sampai selesai. Diketahui sebelumnya, gugatan yang dilayangkan Bambang itu terkait dengan tudingan ijazah palsu yang digunakan saat mendaftarkan pemilihan presiden pada periode 2019 sampai 2024. Gugatan itu didaftarkan pada Senin 3 Oktober. Dilansir SIP PN Jakarta Pusat, Senin, gugatan itu dilayangkan oleh Bambang Trimulyono. Gugatan tersebut didaftarkan dengan klasifikasi perkara dalam perbuatan melawan hukum. Gugatan itu telah terregister dengan nomor perkara 592/PDT-G/2022/PN Jakarta Pusat. Dalam gugatan ini, Bambang menggandeng Ahmad Kozinudin sebagai penasihat hukum. Adapun para tergugatnya adalah tergugat 1, Presiden Jokowi, tergugat 2, Komisi Pemilihan Umum atau KPU, tergugat 3, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, serta tergugat 4, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemenristekdikti. Berikut petitumnya. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa membuat keterangan yang tidak benar atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas nama Joko Widodo. 3. Menyatakan tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan yang tidak benar atau memberikan dokumen palsu. Sebagai kelengkapan syarat pencalonan tergugat 1 memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf R pada KPU nomor 22 tahun 2018 untuk digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019 sampai 2024. Tanggapan KSP. Menanggapi hal itu, tenaga ahli utama kantor staf presiden, Ade Irfan Pulungan, mengaku belum membaca detail mengenai dalil-dalil yang diajukan.
Namun dia menegaskan proses administrasi yang sudah berlangsung tentunya sudah melalui beragam klarifikasi dan verifikasi yang tidak sembarangan. Bambang Trimulyono jadi tersangka penistaan agama. Terbaru, tim Direktorat Siber Bareskrim Polri menangkap Bambang Trimulyono, pria yang menggugat Presiden Jokowi mengenai dugaan ijazah palsu. Bambang ditangkap berkaitan dengan laporan polisi mengenai dugaan kasus penistaan agama, bukan terkait gugatan soal ijazah. Kemudian, Polri menetapkan Bambang Trimulyono sebagai tersangka penistaan agama serta ujaran kebencian. Satu tersangka lainnya adalah Sugi Nurharja. Adapun Bambang disebut menyebarkan ujaran kebencian lewat YouTube Gus Nur 13. Sidang kasus penistaan oleh Bambang Trimulyono, penggugat ijazah Jokowi, pemeriksaan saksi pelapor. Pengadilan Negeri Kota Solo menggelar sidang kasus dugaan pencemaran nama baik dan penistaan agama dengan terdakwa Bambang Trimulyono yang dulu pernah menggugat Presiden Joko Widodo terkait dugaan ijazah palsu. Agenda sidang yang digelar pada Selasa 27 Desember 2022 adalah pemeriksaan saksi-saksi. Selain BTM, terdakwa lain dalam kasus yang sama adalah Sugi Nurharja alias Gus Nur, seorang wirausaha yang juga pemilik kanal YouTube Munijat Channel. Sidang itu dipimpin majelis hakim yang diketuai oleh Muhammad Yuli Hadi dan anggota Hadi Sunoto dan Bambang Ariyato. Adapun tim jaksa penuntut umum terdiri atas 7 jaksa. Menurut informasi yang dihimpun Tempo dari Kejaksaan Negeri Kota Solo, digelarnya sidang kasus dengan terdakwa BTM dan Gus Nur di Solo karena kasusnya itu telah dilimpahkan oleh Mabes Polri dan Kejaksaan Agung ke Polresta Solo, Kejaksaan Solo. Kedua terdakwa juga telah dititipkan sebagai tahanan titipan di Mapolresta Solo sejak awal Desember 2022. Pada Selasa 27 Desember 2022 itu, sidang terdakwa BTM dan Gus Nur digelar bersamaan meskipun pada jadwal sidang seharusnya sidang keduanya digelar secara terpisah waktunya. Pejabat Humas PN Kota Solo, Bambang Ariyanto membenarkan penyelenggaraan sidang kedua didakwa di PN Solo tersebut. Bambang menjelaskan sidang kedua terdakwa digelar bersamaan karena ada unsur kesamaan mulai dari kasus atau materi yang didakwakan terhadap keduanya, termasuk saksi-saksi sama. Di sisi lain, Bambang juga mengatakan sidang kasus dugaan pencemaran nama baik dan penistaan agama itu digelar secara luring menyusul adanya kesepakatan dari semua pihak itu. Sementara itu, Aprianto Kurniawan selaku salah seorang JPU menjelaskan sidang pada Selasa 27 Desember 2022 itu merupakan sidang kedua setelah sebelumnya digelar sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan Selasa 20 Desember 2022. Aprianto menyebutkan 6 saksi yang dihadirkan dalam sidang hari ini. Salah satunya adalah saksi pelapor yang bernama Dodo Ahmad Baitlawi. Aprianto mengungkapkan pasal-pasal yang disangkakan terhadap kedua terdakwa banyak, diantaranya terkait dengan dugaan penistaan agama, ujaran kebencian, serta terkait Undang-Undang ITE. Pasal-pasal itu yaitu pasal 156A huruf A KUHP tentang penistaan agama, pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, ras, agama, dan antar golongan. Kemudian pasal 14 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tentang penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat. Pendukung Gus Nur memadati ruang sidang. Berdasarkan pantauan Tempo saat sidang digelar, ruang sidang dipadati masa pendukung Gus Nur yang merupakan salah satu terdakwa dalam kasus itu. Dalam sidang JPU juga menayangkan barang bukti berupa video podcast wawancara antara Gus Nur dan BTM.
Saksi pelapor, Dodo Baidlawi terpantau menjawab beberapa pertanyaan, baik yang diajukan oleh JPU maupun penasihat hukum terdakwa. Pertanyaan dari penasihat hukum terdakwa tentang alasannya melaporkan BMT dan Gus Nur dalam kasus itu.